Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu As. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya Bu, nanti Ibu akan melakukan proses coaching ya. Ada sedikit yang saya akan bicarakan dulu Bu, boleh? Boleh Bu, silakan. Iya, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum diadakan observasi ini, ada sedikit yang saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu, silahkan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching Bu. Antara lain, yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga potensi ini ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah Bu, di antara ketiganya, kira-kira apa yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif, kemudian dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Ibu, jadi ada dua ya Bu ya? Iya, betul. Untuk dikembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Ketercapaian yang saya ingin dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Maaf Ibu mengganggu, ini kira-kira Ibu ada waktu nggak ya? Insya Allah ada. Ada apa ini ya Pak? Saya pingin curhat ini, pingin tujuannya itu ya bagaimana solusinya untuk bisa anak supaya bisa fokus kembali dalam belajar gitu Bu. Jadi Bapak ingin menemukan solusi atas permasalahan anak yang ingin fokus kembali dalam belajarnya ya Pak? Betul Bu. Ada lagi harapan lain ya Pak? Ya harapannya supaya hasil dari belajar itu bisa dicerna oleh anak gitu, oleh siswa itu Bu. Jadi harapan lain itu Bapak ingin dari fokus belajar tadi hasil belajar anak dapat diserap oleh siswa. Betul, gitu. Betul ya. Memangnya permasalahan Bapak yang benar-benar Bapak hadapi sekarang itu apa sih? Ya anak tidak bisa fokus Bu, beda dengan yang bulan kemarin. Bulan kemarin mah anak itu bisa fokus di kelas, itu bisa berbelajar dengan riang gembira, dan ketika ada refleksi di akhir pembelajaran itu jawabannya banyak yang bisa gitu. Tapi sekarang kalau pas direfleksi itu jawaban anak rata-rata pada geleng-geleng kepala Bu, yang banyak kan seperti itu. Berarti ada perubahan, malah lebih ini ya Pak ya. Sekarang tuh anak malah jadi kurang fokus, lebih ini ya Pak ya, fokusnya berkurang daripada biasanya pembelajaran yang lalu anak-anak biasanya fokus. Iya, seperti itu Bu. Belajar juga riang gembira, dan sekarang malah menunjukkan
anak itu tidak fokus Iya. dalam belajarnya. Betul, Bu. Nah, dari identifikasi masalah ini, Bapak kan sudah tahu ya akar betul. masalahnya ini apa. Ya, betul, Bu. Nah, ini rencana Bapak ke depannya untuk memperbaiki permasalahan itu apa, Pak? Ya, rencananya saya harus kembali lagi mempersiapkan rencana pembelajaran malam sebelum kegiatan, harus menyiapkan atau merancang rencana pembelajaran dengan sebaik mungkin, Bu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, saya juga harus banyak lagi menggunakan media pembelajaran supaya anak fokus. Yang ketiga, lebih menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, jadi rencana ke depan Bapak ini yang pertama akan menyiapkan rencana pembelajaran Ya, yang betul. lebih baik ya, Ya. Yang pastinya. Kemudian yang keduanya Bapak akan menyiapkan media pembelajaran Ya, yang betul. menarik tentunya ya Pak ya. Ya, betul. Nah, dan yang ketiga Bapak ini akan memberikan metode pembelajaran yang lebih bervariatif Bervariasi, ya. lagi. Nah, bagus sekali Pak. Nah, kira-kira nih Pak, kapan nih akan dilaksanakannya nih? Ya, saya rasa lebih cepat lebih baik, Bu, karena kalau menunggu lebih lama lagi nanti tidak fokus anak dalam pembelajaran itu akan lebih lama lagi dan berefek tidak baik ke depannya. Mungkin ya sepatnya mulai besok saya akan menyiapkan kembali RPP yang sudah tadi direncanakan dengan metode yang bervariasi dan media pembelajaran yang lebih mendukung begitu, Bu. Bagus sekali ya Pak. Berarti Bapak ini akan melaksanakannya langsung besok ya Pak ya? Iya, iya betul. Berarti malam hari ini Bapak langsung mempersiapkan ya Pak ya? Ya, insya untuk Allah. berbagai media dan metodenya. Insya Allah. Nah, luar biasa Pak. Ini lebih cepat, lebih baik Pak. Ya. Memang supaya bisa mengembalikan fokus belajar anak-anak murid Bapak lagi ya. Iya, betul. Iya betul. Nah, Bapak semangat ya. Mudah-mudahan lancar dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan Bapak. Amin, amin. Nah, sebenarnya Bapak ini secara tidak langsung itu sudah bisa mencari solusinya sendiri. Hanya Bapak tidak sadar. Secara tidak sadar memang Bapak udah bisa langsung mendapatkan solusi yang Bapak cari tadi. Betul juga ya, Bu ya. Jadi dia memang tadi itu ya karena kesibukan, tapi terima kasih Ibu ini ya sudah memberikan solusi. Pertama mau diajak curhat dengan saya, permasalahan saya seperti itu, dan sekali lagi solusi Ibu ternyata bagus gitu kan, dan insya Allah akan saya terapkan begitu. Bagus sekali ya Pak ya. Jadi solusi ini bukan dari saya Pak ya, tapi solusi ini Bapak dapatkan sendiri ya dari hasil berpikir Bapak ke belakang. Ternyata permasalahannya ini Betul. adalah tadi ya karena metode model pembelajaran yang Bapak berikan tadi yang harus diperbaiki lagi. Nah, kira-kira nih ya Pak ya, komitmen yang akan Bapak lakukan selanjutnya itu apa Pak? Ya, komitmennya selalu menyiapkan rencana pembelajaran yang bagus, yang cocok untuk anak, kemudian bisa diterapkan ke anak, dan mudah-mudahan hasil yang diharapkan pun akan lebih baik lagi. Iya, intinya semua itu yang akan komitmen Bapak nih yang akan Bapak lakukan ke depannya, intinya itu adalah pembelajaran yang akan lebih berpihak kepada murid ya Bapak ya. Betul. Nah, ini kira-kira nih untuk mencapai komitmen Bapak tadi, kira-kira yang akan membantu Bapak itu siapa saja ya Pak? Ya, mungkin ada teman yang kelas 5 mungkin Bu, yang guru yang kelas 5 gitu. Itu dia jago sekali dalam membuat video-video pembelajaran Bu, seperti itu. Jadi saya minta bantuan nanti untuk membuatkan video pembelajaran gitu, bisa digabungkan begitu supaya anak lebih fokus lagi gitu. Berarti untuk melaksanakan komitmen Bapak ini, Bapak kedepannya akan meminta bantuan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat Bapak ya. Nah, saya rasa sih komitmen ini memang
bisa terwujud kalau kita bisa menjalin kolaborasi ya. Betul. Terutama itu dengan orang yang lebih bisa membantu kita untuk kedepannya kita menjadi lebih baik ya. Ya. Nah, kemudian Bapak nih, perasaan Bapak sekarang ini bagaimana? Ya perasaannya lebih plong Bu, karena memang tadi itu kata Ibu, masalah sebenarnya solusinya ada di diri saya sendiri, cuman karena pemikiran saya terlalu sibuk dan buntu, akhirnya ya dengan salah satunya dengan curhat ke Ibu itu ya banyak manfaatnya Bu. Jadi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi begitu. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya, terima kasih makanya Ibu ya. Terima kasih juga Bapak sudah membantu akhirnya Bapak sendiri bisa membantu mencari solusi Bapak sendiri dalam permasalahan Bapak sendiri. Ya. Nah, untuk selanjutnya saya tunggu kabarnya nih nanti setelah Bapak melakukan aksi nyatanya tadi, nanti bagaimana kelanjutannya, hasilnya seperti apa, nanti saya tunggu ya Pak ya kabarnya ya. Ibu terima kasih ini atas waktunya yang sudah meluangkan mendengarkan curhatan saya, dan akhirnya saya menemukan solusi, dan sekali lagi mohon maaf Ibu ya sudah mengganggu, dan terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Ya sama-sama Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari proses coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu, proses coaching tadi alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Iya Bu, apa? Pertanyaannya, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Tadi selama coaching yang saya sudah lakukan, saya sudah melakukannya melalui alur Tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian representasi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta ya Bu ya. Nah, sesuai yang sudah tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coach, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach, kemudian Bu Susi juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan Bu Susi juga tadi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Baik, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh ya pada saat tadi. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa, saya tadi melihat apa yang sudah Ibu proses coaching tadi. Mudah-mudahan kedepannya sukses dan terbiasa melakukan coaching lagi ya Bu. Amin. Baik, yang kedua pertanyaannya untuk kedepannya nih Bu nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil tadi setelah melakukan coaching? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta lagi Bu, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu bisa menjadi lebih baik lagi Bu. Baik, kalau misalnya ke depan Ibu akan mendalami lagi alur Tirta, semoga coaching selanjutnya berjalan dengan lancar ya Bu, tidak ada kendala.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta. Saya akhiri dulu observasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Aas. Waalaikumsalam Pak Dasmin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak sehat. Bagaimana kabar Bapak juga? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya Bu, nanti Ibu akan melakukan coaching pada hari ini dan ada sedikit yang saya akan bicarakan sebelum coaching ya. Ya Pak, silakan Pak. Nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian di LS ya untuk proses coachingnya seperti apa ya, itu sesuai dengan alur Tirta. Kemudian juga apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian juga Ibu mendengarkan aktif atau tidak gitu, itu nanti akan dinilai ketika melakukan proses coaching. Kemudian juga ada harus Ibu menyesuaikan dengan proses coaching tadi, yaitu dengan prinsip diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri Bu. Iya Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching Pak, diantaranya kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching Pak. Oh ya, berarti Ibu semua kompetensi akan Ibu kembangkan di coaching kali ini ya. Kemudian kompetensi inti yang ingin Ibu maksimalkan ini, yang ingin Ibu maksimalkan itu tentang apa, kompetensi apa itu? Yang saya ingin maksimalkan paling satu aja Pak, yaitu pada mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada iya. coaching Pak. Iya. Ya. Jadi ketiga kompetensi tadi ada, tapi yang ingin dikembangkan lebih lanjut, lebih intensif, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot. Betul Bapak. Ya. Baik Ibu, terus indikator ketercapaiannya itu apa saja itu Bu? Ketercapaiannya yang saya ingin dapatkan dari coaching yang saya lakukan nanti adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang ada, tetapi dia sendiri yang akan menemukan solusinya dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan juga langkah-langkahnya biar coaching saja menemukan. Oke, bagus sekali itu Bu ya. Jadi saya ulangi, indikator yang ingin Ibu tercapai gitu ya, yaitu coaching menemukan masalahnya sendiri, menemukan solusinya sendiri ya, ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya, dan untuk selanjutnya silahkan Ibu untuk melakukan coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching nanti akan kita ngobrol kembali Bu ya, pasca coaching itu. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Maaf ya, saya sudah mengganggu waktu Ibu. Ya, tidak apa-apa. Ada Jadi apa, begini Bu Susi? Bu, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Jadi saya ini sedang ada masalah di kelas Bu. Jadi saya ini bingung Bu. Ada dua anak laki-laki yang sering tidak fokus dalam belajarnya Bu. Yang satu sering membawa makanan ke dalam kelas,
Kemudian ketika saya sedang menjelaskan, dia malah makan Bu, secara diam-diam. Dan yang satunya lagi, ada anak laki-laki yang sering membawa mainan ke dalam kelas Bu. Dan dia juga diam-diam sering memainkan mainannya ketika saya sedang menjelaskan gitu Bu. Oh begitu, jadi Bu Susi memiliki 2 siswa yang mungkin mengganggu ya sebenarnya di pelajaran. Jadi mungkin apa sih tujuan pembicaraan kita hari ini yang Ibu inginkan? Ya, jadi tujuan saya dari perbincangan kita Bu ya kali ini, saya itu ingin sekali mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas ini ya Bu ya. Nah utamanya saya ingin sekali anak-anak itu bisa disiplin dan fokus dalam belajarnya. Jadi saya itu pengen sekali di kelas anak nggak ada lagi yang membawa mainan dan juga membawa makanan ke dalam kelas Bu. Jadi intinya saya pengen anak-anak tuh fokus gitu Bu dalam belajarnya. Baik, jadi harapan Bu Susi ingin murid-muridnya fokus ya. Menurut Bu Susi itu ciri-ciri siswa yang fokus itu yang seperti apa sih Bu? Menurut saya Bu, murid yang disiplin itu adalah murid yang selalu taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Dan juga murid yang selalu berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kalau murid yang fokus itu menurut saya adalah murid yang mau mendengarkan, menyimak, dan juga memperhatikan guru ketika guru sedang menjelaskan. Sebelumnya apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi murid Bu Susi yang tidak disiplin dan tidak fokus gitu Bu? Nah, jadi sebelumnya Bu, saya sudah pernah sering Bu ya, bahkan sering itu menegur anak tersebut Bu, kedua anak tersebut. Ini sering Bu saya tegur. Terus bagaimana hasilnya Bu dengan teguran Ibu yang tadi? Apakah ada perubahan sikap dia ketika belajar di kelas? Bagaimana Bu? Justru itu Bu. Jadi masih seperti itu juga Bu. Jadi perubahannya gimana ya? Kayak sifatnya hanya sementara. Kayak ketika kita tegur, betul itu makanan dia simpan, mainannya dia simpan. Tapi ternyata ketika saya sedang mengas, ketika saya sedang mengasi, ketika saya sedang menjelaskan kembali, dia berhenti dalam penguasaan saya. Nah dia makan lagi tuh makanannya tadi, kemudian mainannya dia mainkan kembali Bu. Nah makanya cara menegur tadi itu belum berhasil. Kalau dengan teguran belum berhasil, apakah ada cara lain yang sudah Ibu coba? Sudah sih Bu. Nah saya juga pernah melakukan pendekatan ya kepada kedua anak ini. Saya dekati anak ini, kemudian saya bilang ke anak yang satunya, coba makanannya kamu simpan dulu, nanti makannya nanti aja kalau istirahat kalau udah pulang sekolah. Nah, yang anak satunya lagi juga saya dekati, coba mainannya kamu simpan ke dalam tas. Nah, ini bahkan Bu ya, sudah saya dekati nih, masih seperti itu juga, sampai saking keselnya, saya ambil tuh Bu mainannya. Makanannya juga makan saya saking kesel gitu Bu, jadi gak dengerin omongan saya. Jadi sudah beberapa usaha ya udah Ibu coba dengan cara menegur, mengambil makanan, mengambil mainan gitu ya, tapi belum ada. Kira-kira hal apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa menarik perhatian siswa tersebut untuk tidak lagi mengulangi kejadian itu? Mungkin saya akan mencoba cara selanjutnya itu, karena anak-anak Bu biasanya senang video Bu ya. Anak-anak senang melihat gambar, kemudian ada suaranya. Nah jadi mungkin saya akan menyajikan video-video tentang contoh perilaku disiplin dan contoh perilaku fokus ketika proses pembelajaran itu seperti apa. Nah itu cara yang pertama mungkin itu Bu ya. Yang keduanya saya mungkin akan mencoba untuk melakukan restitusi kepada kedua anak tersebut Bu. Luar biasa Bu rencananya, mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang tepat ya Bu. Amin Bu. Nah dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya?
yang akan saya lakukan, saya rencananya akan melakukan tadi Bu ya, yang tadi kemungkinan yang tadi membuat video ya. Jadi rencana ke depan saya akan membuat video-video dan menyajikannya kepada siswa. Video-video tadi Bu ya, video-video tentang contoh perilaku disiplin dan fokus ketika sedang belajar di kelas. Kemudian saya juga akan melakukan restitusi kepada kedua anak ini. Nah, Ibu solusinya ya sudah Ibu temukan bahwa Ibu akan memperlihatkan video-video sikap tentang bagaimana cara konsentrasi yang fokus kepada anak-anak, khususnya 2 orang itu. Nah, kira-kira kapan akan Ibu lakukan solusi itu? Nah, mungkin secepatnya Bu ya, karena video itu kan nanti harus saya ini dulu persiapkan dulu Bu ya. Jadi saya butuh waktu 1 hari mungkin, jadi 2 hari ke depan insya Allah. Sekarang hari Rabu, mungkin hari Jumat atau hari Sabtu Bu ya. Jadi saya 2 hari ke depan insya Allah saya akan melaksanakan rencana aksi ini. Baik, semangat ya Ibu. Mudah-mudahan rencana yang sudah Ibu susun bisa berjalan baik dan terjadi perubahan kepada anak supaya mereka bersifat ketika belajar fokus gitu ya, dan disiplin ketika belajar. Amin Ibu. Nah, Ibu kan sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri nih. Apa kira-kira komitmen yang akan Ibu terapkan ke depannya nih? Komitmen saya ke depannya ya saya akan selalu memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid Bu ya. Nah, saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar murid-murid saya dapat menunjukkan sikap disiplin dan juga fokus dalam belajar. Nah, Ibu di sekolah kan tidak sendiri ya Bu. Kira-kira siapa sih yang akan bisa membantu Ibu Susi untuk memecahkan masalah ini? Masalah ini intinya komitmen yang saya buat ini dapat terwujud Bu ya kalau kita bisa menjalin kolaborasi Bu ya. Jadi saya butuh bantuan, jadi supaya kita bisa melaksanakan komitmen ini saya akan berkolaborasi dengan murid, kemudian guru dan juga kepala sekolah Bu ya. Saya yakin Bu Susi akan bisa menjalankan komitmen ini dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu Susi sekarang? Enggak Bu ya, alhamdulillah saya merasa senang dan klop gitu Bu. Alhamdulillah solusi sudah saya dapatkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Susi, alhamdulillah saya bisa membantu juga. Saya tunggu kabar baiknya Bu setelah Ibu melakukan rencana aksi Ibu nanti di kelas. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Siap Bu. Terima kasih Ibu udah mendengarkan curhatan saya. Ibu udah menyiapkan waktu Ibu berbicara-bicara dengan saya. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah ternyata ada solusi Bu ya. Terima kasih banyak Ibu yang berbagi. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, bagaimana tadi coachingnya? Apa bisa berjalan lancar? Alhamdulillah Pak, proses coachingnya berjalan lancar. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi bersama ini Bu ya, bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ini Bu ya, yang akan saya sampaikan ke Ibu. Ya, silakan Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan ketika para coaching itu? Tadi selama coaching saya sudah melakukan coaching dengan Alifilta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab.
Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya gitu Pak. Baik Ibu, jadi saya lihat juga tadi dan sesuai pernyataan Ibu tadi bahwa Ibu sudah berhasil melakukan coaching ya dengan alur tirta yang meruntut tadi ya. Nah, sesuai yang sudah tadi saya amati juga ya, ada beberapa catatan Bu ya. Ini mohon maaf Ibu ya, ini Iya. catatan Silakan, saya Pak. sebagai flashback gitu, sebagai flashback ya. Pada dasarnya Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita tadi ya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian juga ada identifikasi, kemudian juga ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh Koci, dan yang terakhir komitmen atau tujuan tadi. Udah luar biasa tadi Bu ya, luar biasa apa yang Ibu sudah berikan proses coaching tadi ya, dan mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Iya Pak. Oh iya Bu, ada satu lagi nih yang ingin saya tanyakan ke Ibu ya. Boleh Pak, silakan Pak. Untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil tadi Ibu melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya Pak, yang saya ingin kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching selanjutnya supaya lebih baik lagi begitu Pak. Baik Ibu, luar biasa jadi Ibu ya, untuk mendalami alur tirta itu karena memang kita harus betul-betul memahami, sering melakukan coaching, dan mudah-mudahan coaching berikutnya bisa lebih baik lagi. Bisa yang diharapkan itu kan memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan yang ada pada coaching. Betul Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dasmin. Waalaikumsalam Ibu Susi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, iya Pak, ini Pak, nanti kan Bapak akan melakukan proses coaching ya. Ya betul. Ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu sama Bapak. Boleh Pak? Bu, boleh. Jadi nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee, dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Ya Bu. Nah, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan? Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Ya, Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum diadakan observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh, silakan Ibu. Nah, jadi yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching, antara lain kehadiran penuh Bu ya, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik. Jadi Bapak ini ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti ya Pak? Ya, betul. Nah, yang terdiri tadi dari yang pertama kehadiran atau presence ya, kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Betul. Nah, di antara ketiga ini kira-kira yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau yang akan Bapak lakukan
pada saat observasi ini apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara intensif yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, agar nanti coach bisa menemukan masalahnya sendiri. Kira-kira indikator ketercapaian itu apa Pak? Pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang kali ini yaitu saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi itu Bu. Kemudian juga cara menyelesaikannya, bagaimana masalah dan langkah-langkahnya itu nanti yang ingin saya dapatkan dari coach itu Bu. Baik Pak. Jadi ketercapaian yang Bapak harapkan itu adalah ketika coach dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya ya Pak. Betul. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak. Silahkan Bapak melakukan coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Baik, Bu. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Siap Bu, Ibu, siap. Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktu Bapak. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa Bu, Mangga, silakan. Begini Pak, boleh saya berbincang dengan Bapak? Oh, boleh, silakan. Sebelum kita berbincang, apa nih yang Ibu ingin dapatkan dari tujuan dari perbincangan ini, Ibu? Begini Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang, yaitu menentukan model pembelajaran apa yang bisa saya terapkan pada proses pembelajaran di kelas untuk memfasilitasi semua siswa. Karena memang saya memiliki siswa yang berkebutuhan khusus, Pak. Punya siswa APK, Bu ya? Iya. Terus ada lagi harapan Ibu untuk ada Pak, yang saya ingin lakukan, yang saya ingin harapkan yaitu bisa membimbing dan mendidik siswa itu bersamaan di dalam kelas dengan murid yang lain. Oh iya. Memangnya permasalahan apa sih yang Ibu hadapi sekarang ini? Begini Pak, saya memiliki siswa yang boleh dikatakan berkebutuhan khusus. Setiap saya mengajar, dia kurang begitu memperhatikan. Ya. Terus ketika saya memberikan tugas, murid yang lain sibuk mengerjakan tugasnya. Sedangkan dia melakukan apa saja yang dia suka. Tapi ia kesukaannya menggambar, Pak. Ibu memiliki siswa yang berbeda dengan siswa pada umumnya ya? Iya, Pak. Oh iya. Pada dasarnya memang semua anak itu unik Bu ya. Mereka memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Kemudian ya tugas kita lah sebagai seorang pendidik untuk menuntun anak itu sesuai dengan kodratnya. Nah, kalau saya boleh tahu, pada rentang nilai berapa sih saat ini Ibu memiliki kemampuan dalam mengelola siswa di kelas Ibu? Saya saat ini saya nilai cuma 5 Pak. Karena memang setiap saya mengajar keadaan kelas tidak kondusif. Harapannya setelah kita melakukan coaching ini, nilai berapa yang ingin Ibu capai? Mungkin saya usahakan untuk menaikkan 2 saja dulu Pak, jadi nilai 7. Karena untuk mencapai nilai 9, saya rasa sulit Pak. Tapi saya akan terus berusaha untuk lebih baik lagi Pak. Langkah apa saja ya yang sudah Ibu tempuh selama ini untuk menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus tadi? Saya sudah mencoba untuk menghubungi dan ngobrol Pak dengan kedua orang tuanya. Saya melakukan home visit untuk mengetahui latar belakang siswa ini, mengapa seperti itu. Dan memang kata orang tuanya, dari sejak bayi dia mempunyai kelainan. Sehingga orang tua sudah menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah untuk bisa mendidik. Lantas tindakan apa yang ingin Ibu lakukan untuk menghadapi siswa berkebutuhan khusus tadi? Itulah Pak yang saya ingin cari solusinya Pak. Maaf kalau boleh saya bertanya, selama ini dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan, Ibu menggunakan model pembelajaran yang seperti apa untuk memfasilitasi yang ABK tadi itu, Bu?
Selama ini saya melaksanakan proses pembelajaran secara klasikal, Pak. Model pembelajaran yang sama, metode yang sama, dan juga pengambilan nilai yang sama pula. Kenapa, Pak? Ada yang salah, Pak? Ya, Ibu sudah mengenal model pembelajaran berdiferensiasi belum? Sudah sih, Pak, cuma saya belum terapkan. Karena memang sepertinya ribet gitu, Pak. Harus banyak media, harus banyak sumber belajar, pokoknya ribet deh. Jika Ibu masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional atau yang tidak berpihak pada anak, Ibu ya, metode yang sama dan belajar secara menyeluruh klasikal tadi, itu sepertinya masalah Ibu sulit untuk dipecahkan. Lantas apa yang harus saya lakukan ya, Pak ya? Apakah saya harus mencoba menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan guna mengidentifikasi, fasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak yang tadi, dan antaranya anak yang ABK tadi itu, Bu. Benar sih, Pak ya, tapi apa tidak repot ya menyiapkan media pembelajarannya? Ya, kita harus ingat pesan Ki Hajar Dewantara, Bu. Kita harus menuntun, melayani, memfasilitasi, dan memberikan dorongan untuk siswa. Jadi diharapkan setiap guru mempunyai kesadaran untuk mau membimbing siswa ke depannya, begitu, Bu. Benar juga ya, Pak. Kenapa saya tidak mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya ya? Benar kata Bapak. Ya. Pembelajaran diferensiasi digunakan untuk memfasilitasi siswa sesuai kebutuhan, gaya belajar, dan juga minat dan bakat masing-masing siswa. Nah, itu dia, betul sekali, Bu. Ya, sekarang Ibu paham. Ya, lantas apa yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi pada siswa itu, khususnya pada siswa yang ABK tadi, Bu? Saya akan mencoba memetakan siswa, Pak ya, berdasarkan kemampuannya, gaya belajarnya atau minat dan bakatnya, sehingga apa yang diharapkan siswa itu terlayani. Yang penting tujuan pembelajaran kita itu tercapai ya, Pak ya. Ya. Nah, terus jika Ibu akan mencoba pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, lantas apa saja langkah-langkah yang ingin Ibu laksanakan? Pertama, Pak, saya pikir saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya dulu. Misalnya kemampuan dalam membaca, Pak. Saya akan kelompokkan, ada kelompok mahir, ada kelompok sedang, dan juga ada kelompok yang perlu bimbingan, Pak. Nah, setelah Ibu mengelompokkan tadi ya, untuk mengetahui kebutuhan belajarnya, apa saja yang ingin dilakukan lagi setelah pembentukan kelompok itu tadi, Bu? Setelah dikelompokkan, saya akan memberikan materi berdasarkan kemampuannya tadi, Pak. Untuk tingkat mahir, saya akan memberikan teks bacaan yang lebih kompleks. Untuk tingkat sedang, yang cukup, yang sedang, Pak ya. Sedangkan yang perlu bimbingan, saya akan berikan teks sederhana saja. Yang penting mereka paham maksud dari bacaan tadi. Ya, betul, Bu ya. Terus bagaimana dengan siswa yang tadi ABK itu, yang ABK tadi, itu masuk kelompok mana itu, Bu? Nah, untuk yang berkebutuhan khusus, saya akan masukkan pada kelompok yang perlu bimbingan. Tapi khusus dia, saya akan memberikan bimbingan khusus. Artinya memisahkan juga, saya akan memberikan bimbingan secara individu agar dia tidak mengganggu teman-teman yang lain ketika pembelajaran berlangsung di kelas, Pak. Iya, maksudnya seperti apa itu, Bu? Ya, maksudnya ketika yang lain mengerjakan tugas, misalnya Pak, khusus siswa yang berkebutuhan khusus itu, saya bimbing langsung. Misalnya saya sediakan meja khusus dekat saya, biar dia bisa membaca sendiri, atau saya yang menceritakan isi teks bacaan jika memang dia tidak bisa membaca. Yang penting dia paham apa sih isi teks bacaan itu. Jika anak yang tadi itu sukanya menggambar, bagaimana? Oh iya, dia sukanya menggambar. Sempat terpikir oleh saya ketika misalnya kita mempelajari IPA, Pak ya, tentang perkembangbiakan hewan, saya akan memberikan ia kertas, memfasilitasi alat gambar. Saya biarkan dia menggambar hewan yang dia suka dengan
cara perkembangbiakannya. Contohnya ayam dengan telur-telurnya. Jadi saya biarkan ia menggambar apa yang dia suka. Begitu Pak. Dirinya Bu ya. Iya, betul Bapak. Nah, sekarang Ibu kan sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi itu ya. Lantas apa yang ingin Ibu lakukan nih untuk pertemuan yang akan datang untuk di kelas Ibu nih? Saya akan memberikan fasilitas untuk siswa yang berkebutuhan khusus itu tadi memberikan gambar. Jadi bukan hanya pada pelajaran tertentu saja, tetapi kepada semua pelajaran. Jadi memang karena hobinya menggambar, kita kaitkan saja. Kamu belajarnya menggambar, tetapi dikaitkan dengan materi apa yang disampaikan pada hari itu. Mungkin itu Pak solusi yang akan saya terapkan di kelas. Nah, berarti ini Ibu kan sudah bisa nih menerapkan metode baru untuk pembelajaran besok nanti, Bu ya. Iya Pak, terima kasih Bapak sudah menemani saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Ya, sama-sama Ibu. Dengan melakukan kolaborasi itu tentunya kita bisa memecahkan masalah yang kita hadapi bersama dan pasti banyak solusi gitu karena kolaborasi tadi. Betul Bapak, saya mohon doa dari Bapak, semoga saya bisa mengimplementasikan rencana saya ini ke depan di kelas saya agar terciptanya pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif. Baik Ibu, jika Ibu sudah mendapatkan solusinya, saya tunggu Bu ya untuk perbincangan berikutnya setelah Ibu melakukan perubahan tadi di kelas. Kemudian jika Ibu sudah menerapkan solusi yang sudah kita bicarakan tadi, mari kita melakukan aktivitas yang lain lagi. Baik ya Bapak, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, tadi berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Alhamdulillah ya Pak. Iya Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Oke, siap Bu, mangga. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching Bu ya, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, kemudian yaitu diantaranya menanyakan tujuan, kemudian juga identifikasi, kemudian juga saya menanyakan rencana aksi dari coaching ya, dan menanyakan tanggung jawab juga terhadap coaching. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach itu untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta ya. Nah, sesuai yang sudah tadi saya amati juga, ada beberapa catatan nih Pak. Nah, Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan coaching sesuai dengan alur tirta. Saya juga tadi mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching. Artinya Bapak sudah ada presence atau kehadiran penuh. Nah, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, Bapak juga sudah sesuai ya, pertanyaan berbobotnya tadi sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya ya Pak. Nah, luar biasa. Apa yang Bapak sudah berikan pada proses coaching hari ini? Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya ya Pak. Amin Bu, amin. Oh iya Pak, ada satu lagi Pak. Ya boleh Ibu, silakan. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Yang ingin saya kembangkan lagi Bu untuk yang kedepannya ya, saya ingin mendalami dan memahami alur tirta itu Bu, supaya lebih dalam lagi untuk memahami alur tirta. Itu tujuannya supaya coaching yang selanjutnya itu berjalan lebih baik lagi Bu. Baik Bapak,
luar biasa Bapak ya. Ya, Jadi terima kasih, Bu. Bapak akan mendalami lagi alur tirta agar lebih baik lagi ya ke depannya. Ya, Nah, baik Bapak, ini terima kasih banyak ya. Bapak sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. ya, sama-sama Ibu. Terima Saya kasih. akhiri sampai di sini. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.